Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afwa Adam dari kelas B D3 Farmasi 2018 akan menjelaskan materi kimia analisis tentang titrasi, oksidasi, reduksi. Pengertian kimia analisis. Kimia analisis merupakan sebuah jurusan yang mempelajari tentang pemisahan, identifikasi, dan kuantifikasi komponen kimia dalam bahan alam maupun buatan. Analisis kualitatif memberikan indikasi identitas spesies kimia di dalam sampel, sedangkan analisis kuantitatif menentukan jumlah komponen tertentu dalam suatu zat. Pemisahan komponen seringkali dilakukan sebelum melakukan analisis. Pengertian titrasi. Titrasi adalah proses penentuan banyaknya suatu larutan dengan konsentrasi yang diketahui dan diperlukan untuk bereaksi secara lengkap dengan sejumlah contoh tertentu yang akan dianalisis. Contoh yang akan dianalisis dirujuk sebagai larutan yang tidak diketahui atau unknown. Prosedur analitis yang melibatkan titrasi dengan larutan-larutan yang konsentrasinya diketahui disebut analisis volumetrik. Dalam analisis larutan asam dan basa, titrasi melibatkan pengukuran yang seksama, volume-volume suatu asam dan suatu basa yang tepat saling menetralkan. Macam-macam titrasi. Yang pertama, titrasi asam basa. Yang kedua, titrasi kompleksometri. Yang ketiga, titrasi pengendapan. Yang keempat, titrasi redoks. Apa itu redoks? Titrasi redoks adalah metode penentuan kuantitatif yang reaksi utamanya adalah reaksi redoks. Reaksi ini hanya dapat berlangsung kalau terjadi interaksi dari senyawa atau unsur atau ion yang bersifat oksidator dengan unsur atau senyawa atau ion bersifat reduktor. Jadi, kalau larutan bakunya oksidator, maka analit harus bersifat reduktor atau sebaliknya. Titrasi ini didasarkan pada reaksi oksidasi reduksi antara analit dan titran. Analit yang mengandung spesi reduktor dititrasi dengan titran berupa larutan standar dari oksidator atau sebaliknya. Berbagai reaksi redoks dapat digunakan sebagai dasar reaksi oksidimetri. Misalnya, penetapan ion Besi 2 Fe2+ dalam analit dengan menggunakan titran larutan standar cesium 4. Ce4+ yang mengikuti persamaan reaksi yaitu Fe2+ tambah Ce4+ menjadi Fe3+ tambah Ce3+. Reduksi oksidasi adalah proses perpindahan elektron dari suatu oksidator ke reduktor. Reaksi reduksi adalah reaksi penangkapan elektron atau reaksi terjadinya penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi oksidasi adalah pelepasan elektron atau reaksi terjadinya kenaikan bilangan oksidasi. Jadi, reaksi redoks adalah reaksi penerimaan elektron dan pelepasan elektron atau reaksi penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Reaksi redoks secara umum dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu A red tambah B oks A oks tambah B red. Jenis-jenis reaksi titrasi redoks. Yang pertama, permanganometri. Yang kedua, iodin. Yang ketiga, bromometri. Yang keempat, serimetri. Yang pertama yaitu permanganometri. Permanganometri merupakan titrasi redoks menggunakan larutan standar kalium permanganat. Reaksi redoks ini dapat berlangsung dalam suasana asam maupun dalam suasana basa. Dalam suasana asam, kalium permanganat akan tereduksi menjadi Mn2+ dengan persamaan reaksi yaitu MnO4- tambah 8H+ tambah 5E menjadi Mn2+ tambah 4H2O.
Yang kedua yaitu iodin. Titrasi yang melibatkan iodium dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu titrasi langsung atau iodimetri dan titrasi tidak langsung atau iodometri. Iodimetri merupakan metode titrasi redoks yang melibatkan iodin yang bereaksi secara langsung. Iodium akan mereduksi senyawa yang memiliki potensial reduksi lebih kecil dibandingkan dengan iodium. Pada reaksi oksidasi, iodium akan mengalami reduksi menjadi iodida sesuai dengan reaksi, yaitu I2 tambah 2E menjadi 2I-. Iodometri merupakan titrasi tidak langsung dan digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasi lebih besar daripada sistem iodium, iodida, atau senyawa-senyawa yang bersifat oksidator seperti CuSO4 5H2O. Iodometri terjadi pada zat yang bersifat oksidator seperti besi 3 dan tembaga 2, di mana zat akan mengoksidasi iodida yang ditambahkan membentuk iodin, yaitu reaksinya IO3- tambah 5I- tambah 6H+ menjadi 3I2 tambah H2O. I2 tambah 2SO3 2- menjadi 2I plus S4O6 2-. Yang ketiga yaitu bromo. Bromatometri merupakan salah satu metode penetapan kadar suatu zat dengan prinsip reaksi reduksi oksidasi. Bromometri merupakan penentuan kadar senyawa berdasarkan reaksi reduksi oksidasi, di mana proses titrasi reaksi antara reduktor dan bromin berjalan lambat, sehingga dilakukan titrasi secara tidak langsung dengan menambahkan bromin berlebih. Sedangkan bromatometri dilakukan dengan titrasi secara langsung karena proses titrasi berjalan cepat. Bila suatu unsur direduksi, keadaan oksidasi berubah menjadi lebih negatif atau kurang positif. Jadi, suatu zat pereduksi adalah zat yang kehilangan elektron. Dalam proses itu, zat akan dioksidasi. Dalam suasana asam, ion bromat mampu mengoksidasi iodida menjadi iod, sementara dirinya direduksi menjadi biramida. Reaksinya yaitu BrO3- tambah 6H+ tambah 6I+ menjadi Br tambah 3I2 tambah 3H2O. Yang keempat ada serimetri. Larutan serium 4 sulfat dalam asam sulfat encer merupakan zat pengoksidasi yang kuat dan lebih stabil daripada larutan kalium permanganat, dengan suatu syarat bahwa asam sulfat cukup mampu menghindari hidrolisis dan pengendapan garam basanya. Kalau larutan kalium permanganat dapat direduksi menjadi beberapa macam keadaan hasil reduksi, maka reduksi larutan serium 4 sulfat selalu menghasilkan ion serum 3. Menurut reaksinya yaitu Ce4+ E-ACe3+. Selanjutnya, prinsip reaksi titrasi redoks. Reaksi oksidasi reduksi atau reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan penangkapan dan pelepasan elektron. Dalam setiap reaksi redoks, jumlah elektron yang dilepaskan oleh reduktor harus sama dengan jumlah elektron yang ditangkap oleh oksidator. Ada dua cara untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks, yaitu metode bilangan oksidasi dan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Contoh soal,
Diketahui tablet vitamin C 250 mg memiliki bobot rata-rata 550 mg. Untuk penetapan kadar vitamin C, maka 200 mg sampel dilarutkan dalam 50 ml air, 10 ml larutan sampel kemudian dititrasi dengan 3 ml iodium 0,1 N. Jika diketahui kesetaraan iodium 0,1 N setara dengan 8.806 mg vitamin C, hitung kadar vitamin dalam tablet tersebut. Jawaban, pada kandungan teoritis vitamin C 200 dibagi 550 dikali 250 sama dengan 90,91 mg. Pada kandungan vitamin C dalam 10 ml 3 dikali 8.806 mg sama dengan 26.418 mg. Pada kandungan vitamin C dalam 50 ml yaitu 50 ml dibagi 10 ml dikali 26.418 mg sama dengan 132,09 mg. Pada persen vitamin C 132,09 mg dibagi 90,91 mg dikali 100, hasilnya 145,298%. Demikian penjelasan dari saya tentang materi kimia analisis titrasi oksidasi reduksi. Bila ada salah-salah kata dalam pengucapan dan penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.